Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita lanjut, saya berharap bahwa ketulusan dan kesediaan Anda untuk jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share channel ini. Semoga channel ini ke depan berkembang dengan dukungan Anda sekalian, berkembang lebih baik dan menghadirkan berita-berita yang mencerahkan. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menghadirkan suatu analisa singkat yang menarik dari seorang ahli komunikasi politik dan hukum nasional yang namanya dari Sumatera Utara, kalau saya tidak salah ini namanya Tamil Selvan, Tamil Selvan, yang berkesimpulan bahwa IKN Ibu Kota Negara Nusantara itu adalah politik identitasnya seorang Jokowi. Dia mengatakan seperti itu. Bagaimana penjelasannya? Di sini ada video pendek tetapi cukup jelas nanti kita akan hadirkan sebagai bagian penjelasan yang paling jelas. Karena dia mengatakan begini, mengapa pemerintah kalau analisa dia ini benar, maka mengapa Pak Jokowi itu begitu gigih di tengah situasi ekonomi yang belum berkembang, bahkan di situasi masih pandemi, gigih untuk memindahkan ibu kota negara ke IKN yang di Kalimantan Timur itu, yang masih dalam hutan belantara dan dalam situasi ekonomi yang sangat buruk karena COVID dan lain sebagainya. Sekarang kita baru bangkit sedikit, bahkan baru sekitar 4-5% pertumbuhan ekonomi kita. Nah, dan Pak Jokowi punya target-target yang sangat fantastik. Dia mengatakan pada tahun 2024 yang akan datang sudah harus ada upacara 17 Agustus di IKN. Sementara perkembangan pembangunan IKN sebagaimana yang kita lihat di orang-orang yang berkomentar, berkunjung ke sana, kemudian ada video-video berkembang, itu kan perkembangan yang masih sangat awal. Bahkan belum ada investor asing yang berminat menanamkan modal di sana secara real, sebagaimana juga dikatakan oleh Menteri PU Pak Basuki beberapa waktu yang lalu. Dan baru pembangunan awal sekarang ini itu baru dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian PU dan Kementerian PU lah, karena menyangkut masalah infrastruktur dasar. Dan bagi orang sangat meragukan itu. Tetapi kenapa Pak Jokowi, pemerintah terutama Pak Jokowi itu begitu gigih harus di tengah-tengah suasana masyarakat yang sangat mengalami kesulitan, sehingga anggaran anggaran yang sedikit itu anggaran yang mestinya dilakukan untuk pemulihan ekonomi, pemulihan daya beli masyarakat, tenaga kerja itu harus diarahkan ke sana pula. Nah, karena menurut beliau, pengamat ini mengatakan bahwa Jokowi merasa bahwa kenapa ingin disebut setelah tidak lagi berkuasa itu selalu disebut namanya kalau walaupun sudah tidak berkuasa, sebagaimana sebagaimana selama ini kalau kita selalu menyebut kebesaran atau nama yang besar dalam perjalanan bangsa. Insinyur Soekarno sebagai tokoh proklamator Republik Indonesia yang berkuasa kurang lebih 18-19 tahun itu, yang kemudian jatuh oleh kudeta PKI. Kemudian yang kedua adalah Soeharto yang selalu disebut. Setelah itu presiden-presiden yang lain kan tidak disebut-sebut. Nah, Pak Jokowi itu pengen dengan IKN itu, dia ketika tidak lagi berkuasa, dia tetap masih disebut namanya sebagai presiden ketiga yang orang menganggap bahwa dia punya karya monumental karya monumental. IKN itu sukses, tidak bermasalah, dan dia di dalam sejarah disebut sebagai seorang presiden yang seperti kurang lebih yang bisa disebut-sebut nama oleh generasi berikutnya, generasi kita dan berikutnya, dan seperti kita menyebut Bung Karno dan Soeharto. Nah, itu analisa dia dari itu. Nah, karena itu saudara sekalian, pada kesempatan ini kita sekaligus menampilkan video tentang yang bersangkutan, penjelasan tentang yang bersangkutan,
yang mengatakan politik identitas IKN adalah politik identitasnya Jokowi, jelas dan tegas. Dan kita mendengarkan penjelasan sekaligus mengakhiri perbincangan tentang soal ini. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Selamat menonton dan apa yang dijelaskan oleh saudara Tanmil Selvan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemudian variabel yang digunakan adalah mengatasi kemacetan, ya, lalu kemudian membatasi mobilitas, tapi IKN-nya dipindah ke dibuat sentralistik fisik dan kemudian terjadilah IKN, saya tetap pada bahasa saya bahwasannya ini adalah politik identitas seorang Jokowi. Ini ada subjektivitas besar bagi Jokowi. Kenapa? Indonesia kita sudah punya sekian presiden, tapi tetap yang diingat adalah Soekarno, Soeharto. Masyarakat nggak bicara SBY, masyarakat nggak bicara Gus Dur. Karena apa? Karena legacy fisiknya tidak begitu kelihatan. Jokowi ingin, ya saya secara pandangan saya melihat, Jokowi ingin ketika orang bicara Soekarno, orang bicara Soeharto, orang bicara Jokowi. Dan untuk itu dia butuh IKN.